Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami Tahsin Al-Quran. Materi kali ini sangat penting untuk kita ketahui karena ini berkaitan dengan rosem. Pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita membahas tentang rumus panjang dua harkat. Seperti rumus kemarin sebelumnya, di video sebelumnya, untuk rumusnya adalah fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, dhamma bertemu waw. Itu adalah paten. Itu adalah rumus paten yang harus kita benar-benar ketahui, bahwa setiap ada panjang fathah pasti ada alifnya, panjang kalau ada dia kasrah harus ada ya-nya, dan panjang dhammah harus ada wawnya. Itu paten. Itu sudah pakem, tidak boleh dirubah lagi. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk lain tanda panjang. Kalau kemarin hanya kita pada pertemuan sebelumnya kita hanya membahas tentang kalau fathah itu ada alifnya pasti berdiri. Kalau kasrah ada ya-nya seperti itu, nggak ada titiknya, atau ada titiknya juga sama saja, yang penting nggak ada harkatnya. Dan dhammah ada wawunya juga nggak ada harkatnya. Itu adalah tanda-tanda paten dalam tanda panjang. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk lain daripada tanda panjang. Pertama, fathah. Ini berkaitan dengan rosem. Dalam penulisan rosem Utsmani, mungkin juga yang lebih kita kenal Quran Madinah, Quran Madinah. Kita mungkin di Indonesia mengenalnya istilah Quran Madinah yang biasa tersebar di Indonesia. Tanda panjang itu tidak hanya yang berdiri pada fathah. Sekarang fokus pada fathah. Dalam rosem Utsmani, alif itu yang ada di atasnya iya itu juga alif, menandakan bahwa huruf sebelumnya la ini baca panjang. Atau juga seperti ini, di atasnya waw ada alif berdiri. Kalau dalam istilah Arabnya disebut, katanya kalau nggak saya sebut, saya namanya alif khunjurah, alif yang menyerupai keris. Nah, ini kecil. Yang ketika ada di atasnya waw, maka dia bukan waw statusnya, tapi alif yang memanjangkan huruf lam sebelumnya. Ini bukan solawa, tapi solata. Kalau dalam penulisan mushaf standar Indonesia, ini dibaca solawa, karena rata-rata bacaan panjang di standar mushaf Indonesia itu memang harkatnya berdiri di atasnya huruf. Kalau dalam rosem Utsmani tidak. Kenapa kok ada perbedaan? Karena ya berbeda dengan orang yang nulis, yang nyetak. Pertama itu. Yang kedua, perbedaan rosem. Perbedaan rosem. Ada istilah rosem Utsmani, ada istilah rosem qiyasi, atau juga disebut rosem imla'i, ada rosem arudi. Itu macam-macam rosem yang seharusnya diketahui oleh semua pembaca Al-Quran, lebih-lebih guru Al-Quran. Tapi saya yakin semua Al-Quran tahu, cuman saya nyebut seperti ini aja biar lebih menarik yang mendengar. Saya yakin semua guru Al-Quran tahu tentang macam-macam rosem, tentang sejarahnya rosem, bagaimana rosem Utsmani, gimana sejarahnya, kenapa sampai ada rosem Utsmani. Saya yakin semua guru Al-Quran tahu, cuman biar guru Al-Quran yang mendengar ini lebih tertarik untuk mendengarkannya. Padahal saya nggak mau jelasin tentang rosem, nggak mau jelasin tentang panjang sejarahnya rosem, gimana kok bisa ada rosem, kok bisa katanya rosem dulu nggak ada harkatnya, nggak ada titiknya. Saya nggak mau jelasin itu, karena fokusnya kali ini dalam penjelasan kali ini adalah tentang bentuk-bentuk lain daripada tanda panjang. Kalau masalah rosem, itu harus ada penjelasan lain, harus bikin video baru. Kalau bikin sama yang itu, ini nanti 1 jam nggak selesai satu halaman ini kalau bahas tentang masalah rosem, sejarah rosem, kapan ada debitnya, kapan ada harkatnya, titiknya, dan sebagainya. Dan juga menjelaskan bagaimana perbedaan sod,
to, zo, dod itu dulunya awalnya sama dalam rosamnya awalnya, tapi dalam perputaran waktu dimodifikasi yang dipelopori oleh Imam Khalil Ahmad, oleh Syekh Ahmad Khalil Al-Farkhidi. Tapi itu panjang penjelasannya, nggak usah dibahas. Intinya ya seperti itu. Kalau dalam mazhab Indonesia, standar mazhab Indonesia ini dibaca sholawat, dan juga ada penulisan yang ini tidak ada wawunya, tapi dikasih alif di sini, sholat. Itu penulisan rasam kiasi atau imla'i. Apa sih rasam kiasi imla'i? Itu adalah rasam yang ditulis berdasarkan pengucapan. Pengucapannya panjang kasih alif, pengucapannya dhammah dikasih wawu, pengucapannya pendek yang gak dikasih apa-apa. Kalau Utsmani, rasam Utsmani itu adalah rasam yang dinisbatkan kepada Sayyidina Utsman ibn Affan, karena pada waktu pemimpinan Sayyidina Utsman yang disahkan rasam Utsmani. Walaupun sebelumnya pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah ada cikal bakal pengumpulan Al-Quran, tapi yang besar, yang benar-benar dikerjakan proyeknya, seandainya sekarang kan proyek kan, itu pada masa pemimpinannya Sayyidina Utsman bin Affan. Maka disebut dengan istilah rasam Utsmani. Kenapa kok ada perbedaan? Kok ada perbedaan? Rasam Utsmani itu lebih menjaga kepada keaslian penulisan Al-Quran. Itu rasam Utsmani. Tapi kalau rasam-rasam lainnya, mohon maaf sebelumnya kalau saya salah, mohon ditegur, dikritik, di komen. Itu lebih kepada pengucapan, seperti dalam tulisan mushaf. Kalau kata kitabi itu ada alifnya yang bersambung dengan taknya, kitabi itu ada alifnya. Tapi dalam penulisan rasam Utsmani tidak, itu tidak ada alifnya, tidak memakai alif yang bersambung dengan huruf ta. Ya, coba bisa dilihat di rasam Utsmani Madinah atau Kudus, dzalikal kitabu, itu taknya tidak ada alifnya, dia hanya pakai alif hunjurah, tanda alif yang panjang kecil seperti misalkan seperti ini saja, dia setelahnya tak ada ininya. Kalau di dalam penulisan rasam Utsmani misalkan seperti ini, saya contohkan dia seperti ini. Nah, ini kata kita di sini tidak ada alifnya. Tapi kalau kiasi dia ada alifnya karena bacaannya panjang untuk memudahkan membacanya. Gak usah lanjut terlalu lebar dan panjang, kita lanjut ke ini saja. Dari katanya. Jadi penulisan tanda panjang alif itu bisa di rumahnya iya, di atasnya ada alif, itu juga sama. Namanya alif bukan iya. Jadi bacanya ala bukan alaya. Oke, bukan alaya, bukan, tapi ala, hanya dibaca panjang. Solatah bukan solawatah. Ini bacanya solatah. Nanti ada perbedaan di bawah. Waduhaha. Jadi ada 3 dalam 4 dengan yang asli, yang berdiri, yang ini, yang seperti ini ya. Ini kan aslinya yang kemarin kan, yang video sebelumnya, bahwa setiap ada fathah panjang pasti ada alifnya. Adanya seperti ini. Ini yang pertama bentuknya bisa alif itu ada di rumahnya iya. Oke. Kalau ada rumahnya iya, di atasnya ada harkat berdiri kecil, itu namanya alif dalam rasam Utsmani. Terus juga ada waw, di atasnya ada alifnya kecil, itu namanya juga alif bukan waw. Jadi bacanya sholata. Ini juga wadduha, ini panjang, wadduhaha. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan baca. Tadi belum ta'awudz nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, ingat rumusnya, tidak boleh beda dalam baca panjang 2 harkat antara panjang satu dengan panjang yang lainnya. Harus konsisten, harus sama.
wa ma banaha, manaha itu harus sama, wa ma banaha, wa salata, wa salata, wa salata, wa salawati. Jadi dalam Rasul Usmani itu huruf yang tidak ada harkatnya itu tidak dibaca. Oke. Seperti ini, kan gak ada harkat. Ini bukan harkat, tanda baca panjang. Sedangkan di sini wawunya ada harkatnya. Setelahnya baru ada tanda panjang, maka waw ini dibaca dan wawunya dibaca panjang. Wa sholawati, wa sholawati. Oke, diulangi lagi di depan. Wa ma banaha, wa sholata, wa sholawati, wa kawa'iba fahada, bukan fahada ya, nggih. Fahada, fahada, bisuali, bisuali, bisuali. Ini kan, ini bukan waw tapi hamzah. Hamzah menopang di rumahnya waw, karena sejarahnya hamzah itu memang tidak punya tempat seharusnya. Dulunya awalnya dalam kisahnya, dalam kisah Rasul Usmani itu hamzah tidak ada. Jadi dipinjam-pinjamkan. Itu panjang ceritanya. Kalau masih membahas tentang sejarah adanya hamzah itu panjang, nggak usah dibahas. Intinya seperti ini bacanya. Bisuali, idza saja, idza saja, wa ma qala, bukan qolaya ya, wa ma qala, wa ma qala, wa zakat, bukan wazakawa, wa zakat. Kalau dalam penulisan qiyasi atau imla'i ini alif, wa zakata. Kayaknya dulu waktu saya masih kecil aja itu di mushaf standar Indonesia ada seperti itu, masih diberdirikan ya, untuk memudahkan membaca, karena bacanya panjang. Kalau tambah ini akan merepotkan, karena ini juga berkaitan dengan qiraah syarh nanti dalam pelafatan qiraah syarh atau qiraah sab'ah juga. Intinya seperti ini dah, biar nggak bingung. Wa zakata, ya, lanjut. Wa duhaha, wa duhaha, idza talaha, idza talaha, fa alhamaha fujuraha, fa alhamaha fujuraha, la yaslaha, la yaslaha, bi ayatina, bi ayatina, fala junaha, fala junaha, laqadiruna. Ini tulisannya kalau imla'i mungkin bisa qafnya ditanda alif langsung ke atas, dalnya dipisah, bisa dalam qiyasi atau imla'i untuk memudahkan. Laqadiruna fiha, setiap ada tanda baca panjang ianya tidak berharkat. Karena kenapa? Kata para ulama, sesuatu yang tidak berubah bunyi tidak usah dikasih harkat, tidak usah dikasih dhabit, kecuali dia akan merubah bunyi maka akan ada harkat yang sukses. Misalkan fa'auhayna, waw sama ya ada harkatnya. Karena kenapa? Merubah bunyi huruf sebelumnya. Asalnya a menjadi au, asalnya ha menjadi hai. Sedangkan fi tidak fi, tidak fi panjang. Fiha fawakihu, fiha fawakihu, ala salatihim, ala salatihim, ala salatihim, mitsaqahum, mitsaqahum, ala salawatihim, ala salawatihim, fa'auhayna, fa'auhayna, qalat ya laytani, qalat ya laytani, lafatahna alaihim, lafatah, haknya harus mengalir karena sifatnya rokhwa. La fatahna alaihim. Apa rokhwa? Kemarin sudah dijelaskan sedikit. Rokhwa itu adalah mengalirnya suara.
Kalau hamas mengalirnya nafas, beda antara hamas dengan rokhwa. La fatahna alaihim fa'awa. Alhamdulillah sudah selesai untuk yang fathah, tanda panjang fathah atau bentuk lain daripada alif sebagai tanda panjang. Selanjutnya kita masuk kepada kasrah. Nah, kasrah sekarang ya. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya kita membahas tentang tanda panjangnya kasrah itu dengan iya, dengan iya yang tanpa tanda sukun, maka di ini hanya ada satu perbedaan. Karena iya yang buat tanda panjang itu bisa iya yang ada titiknya atau iya yang tanpa titik. Iya yang ada titiknya atau iya tanpa titik itu sama saja. Fungsinya untuk memanjangkan kasroh sebelumnya. Perbedaannya hanya di ini. Tanda ini adalah tanda kasroh, tanda panjang untuk huruf ibarat harakat kasroh. Ini seperti siku yang dimodifikasi sudah berkali-kali. Asalnya itu adalah bacaan mad, hilang memnya, terus tinggal di bentuk-bentuknya berubah, akhirnya seperti ini. Yang lebih modern sekarang, yang lebih terkenal seperti ini. Ini adalah tanda baca panjang ketika huruf berharakat kasroh. Jadi perbedaan di kasroh di panjang kasroh hanya ini saja, lainnya sama. Iya titik atau iya tanpa titik itu sama fungsinya untuk memanjangkan kasroh sebelumnya. Jadi ini bacanya bukan pendek tapi panjang. Bihi. Bagaimana kalau ini misalkan nanti di waqaf? Nanti ada sendiri penjelasannya. Jangan dibahas sekarang. Bihi-nya panjang. Bihi, fihi. Di sini nggak ada tanda seperti ini, maka hi yang sini tidak dibaca panjang. Fihi yang panjang fi-nya. Fihi lafi ila rabbihi. Ini ya yang tadi, yang sebelumnya ila rabbihi ila syayatinihim la yushrikuna bi panjang ya. Fi dzalika ila ni'ajihi idza qila lahum. Biar tidak menghalangi, saya tunjuk di bawahnya saja. Ala nafsihi fi sabili ya'budunani wa hina tad'una bimu'minina yawma hasadihi bala qadirina bihi lisanaka lita'jala bihi yaquluna bihi ghayra musafihina bihamilina fiha kalihuna wala
ولا تخاطبني إلى قومه إذ قال لأبيه سبع سنين وفيه يعصرون. Alhamdulillah sudah selesai untuk bentuk lain daripada tanda panjang kasrah. Selanjutnya tanda panjang dhammah yang terakhir, biar satu video biar tidak membingungkan, biar tidak kerepotan untuk mencarinya, sekalian diselesaikan satu video untuk bentuk-bentuk lain daripada tanda panjang. Fathah sudah, kasrah sudah, sekarang dhammah. Untuk dhammah tidak terlalu banyak perbedaan, sama seperti kasrah tadi. Hanya satu perbedaannya hanya waw kecil saja. Jadi waw kecil ini bukan koma, tapi juga fungsinya sama untuk memanjangkan dhammah sebelumnya. Kalau di video sebelumnya dhammah itu pasangannya wawnya yang kita tahu kan, waw yang besar seperti ini. Sekarang perbedaannya, waw kecil dalam Rasul Utsmani itu juga fungsinya sama, memanjangkan dhammah sebelumnya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dzuqu. Dzu sama ku harus sama. Lahu. Dawuda. Taraka alu Musa, bukan Musa ya, Musa. Taraka alu Musa ya'lamu ma fi qulubikum la yujawirunaka fiha amatahu fa'aqbarahu walaqad atayna Dawuda kanu bi ayatina yadhlimuna wa idza kanu ma'ahu lahuma ma wuriya anhuma dakhalu ala Dawuda faghfarna lahu dhalika hadha ma tu'aduna wa wahabna li Dawuda Sulaimana wa qalu ma lana la nara faqa'u lahu sajidina utiya kitabahu biyaminihi kana miqdaruhu 50
kana miqdaruhu khamsina, kana miqdaruhu khamsina. Alhamdulillah. Sudah selesai juga untuk tanda panjang, bentuk-bentuk lain daripada tanda panjang huruf yang berharakat dhammah. Ada yang memang saya sengaja tadi lewatin seperti kata kanu, atau juga ada di sini kanu ya. Kanu ini sama kanu ini kan ada tanda bulatannya ini ya, ada tanda bulatannya. Terkadang banyak di antara kita membaca Al-Qur'an seperti kata kafaru atau juga wama ursilu, itu di Al-Qur'an pasti ada setelahnya waw dalam proses maning ya. Ada setelahnya ada alifnya, kemudian ada bulatannya. Mohon maaf, ini bukan sifir nih, ini bukan sifir. Jadi tidak usah terpengaruh dengan ini, tidak usah terpengaruh dengan tanda bulatan ini. Bulatan memang bentuknya sifir, namanya sifir. Tapi ini bukan sifir mustadir atau mustadil, bukan. Tapi ini adalah alif, kalau nggak salah nih, alif fakirah, fariqah ya, fakirah, fariqah, alif fariqah. Orang yang paham bahasa Arab pasti sudah paham. Fariqah itu apa? Pembeda. Pembeda antara, di sini ada waw jamak yang membedakan bahwa ini kalimatnya kalimat jamak. Jadi kalau ini disebut, ada yang bilang sifir, dari kaidahnya sifir itu sudah salah. Karena kenapa? Sifir itu adalah huruf sebelum dan sesudahnya harus berharkat. Sebelumnya sudah tidak berharkat, sudah sukun. Jadi enggak termasuk dalam kaidah sifir. Jadi kalau disebut sifir ini kurang benar. Itu menurut yang saya ketahui. Kalau misalkan ada yang mau menambahkan, monggo di kolom komentar bisa